Iya. Betul. Nah, saya lihat juga saya monitor di TikTok, kemudian di sosial media lainnya juga sepertinya Pak Jokowi, Pak Prabowo masih merajai itu di Ya, kalau TikTok, di TikTok masih memang terutama banyak dengan yang gemoynya itu. Dan saya lihat juga persepsi negatif Gibran dalam debat tersebut tidak terlalu muncul di TikTok ya. Mungkin di ya, Twitter minggu pertama, ya, minggu sekarang awal minggu ini masih muncul, tapi kayaknya sudah mulai nggak terlalu kelihatan lagi gitu. kalau Jadi saya lihat kan ini memang perbedaan antara media sosial ini kan. iya, Kalau TikTok ini kan sebenarnya medianya anak muda ya, Gen Z gitu Gen Z, terutama. Nah, itu tapi pendukung 02 itu memanfaatkan sekali sehingga memang yang dimunculkan itu official lah gitu. Kalau saya lihat yang official memunculkan gemoy-gemoyan segala macam. Nah, tapi kemarin menarik adalah ketika ada mungkin kalau menurut saya itu warga yang umum saja menampilkan ketika Pak Prabowo habis selesai kampanye, terus kelihatan beliau itu tampak kecapean gitu. Oh ya ada ya. Ada kecapean menarik. yang ya kalau saya terus saya kasihan. Saya mengenal Pak Prabowo kan udah 30 tahun dan cukup ya lumayan dekat lah dengan beliau. Saya agak kaget dengan kondisi beliau yang tampak kelelahan sekali gitu seperti itu. Jadi itu yang kemudian ramai juga di tengah masyarakat dan selain perasaan kasihan itu juga sudah sepuh ya udahlah gitu. Sementara kalau pasangan 0102 itu baru belakangan saja kan main ke TikTok ya. Kalau TikTok itu kalau 01 itu kan setelah anak-anak K-pop itu yang mulai ikut main. Nah, sementara kalau yang 03 relatif lebih sedikit. Nah, sementara kalau Twitter memang kan media kalangan terpelajar ya. Jadi di situ ya didominasi dengan wacana-wacana yang sebenarnya tidak langsung ke 02 sebagai paslon, tapi lebih pada mengkritisi kebijakan Pak Jokowi, kebijakan termasuk soal yang tadi turun gunung, ikut kampanye, terus bansos, terus segala macam itu masuknya di situ. Jadi memang ada perbedaan muatan di kedua media sosial ini. Iya. Ya segmennya beda ya. Mungkin kalau Twitter lebih kepada milenial X gitu ya. Tapi kalau TikTok lebih kepada Gen Z gitu ya. Kalau Facebook itu orang tua biasanya. Kalau misalnya Instagram mungkin milenial gitu kan. Gen Z lebih banyak milenial. Nah, jadi menarik bagaimana semua kandidat mencoba appeal kepada semua segmen generasi. Tapi yang menarik juga ya, mungkin perlu hati-hati khususnya paslon 01 dan 03 ya. Jadi pada waktu ini kembali lagi ke debat Capres kedua ya, yang terkait dengan pertahanan dan luar negeri kan Pak Prabowo kelihatan dibully tuh, dan itu benar-benar di-capitalize oleh tim sesnya 02 gitu di berbagai macam sosial media akun yang mereka, bahkan Erick Thohir saya lihat juga memposting itu. Jadi dianggap too much to kill gitu. Nah, survei indikator terakhir dari Burhan Mutadi itu menunjukkan bahwa tingkat ketidaksukaan terhadap Anies dan Ganjar itu meningkat tuh gara-gara itu. Nah, itu yang harus mungkin diwaspadai oleh Anies dan Ganjar ya, terutama untuk menghadapi debat Capres terakhir ini. Karena ya itu tadi, substansi ternyata tidak segala-galanya. Persepsi, kesan itu juga ternyata penting. Dan itu harus diantisipasi oleh tim sesnya tuh. Karena kan Pak Prabowo juga mengeksploitasi terus tuh. Saya diberi nilai 11 dari 100 gitu kan. Tidak ada pernah yang mengasih saya nilai 11 dari 100 maksimum gitu kan. Nah, itu kan upaya mencari simpati ya. Kita juga kaget juga kan penilaiannya atau bahkan
Mas Anies langsung nyerang di pertanyaan pertama itu kan langsung gitu. Nah ini mungkin nanti pemirsa akan menarik ya, kita lihat bagaimana apakah Pak Anies dan Pak Ganjar akan konsisten melakukan penyerangan ya. Terlebih kita lihat juga khususnya untuk paslon 03 kemarin tokoh kawakan Guntur Soekarno Putra yang dianggap mewakili keluarga Soekarno itu dengan keras yang mengkritik Presiden Joko Widodo ya, yang dianggap berkhianat terhadap PDIP dan nanti bahkan terkesan mengancam tuh. Nah itu bisa jadi ini benar-benar konflik frontal antara keluarga Soekarno dengan Presiden Joko Widodo gitu. Karena itulah mungkin yang saya dengar ya dari kenapa Pak Jokowi sebenarnya pengen ketemu dengan Ibu Mega itu ya salah satunya untuk meredam konflik gitu kan. Tapi yang saya dengar sampai sekarang Mbak Mega masih belum berkenan untuk menyediakan waktu. Jadi walaupun diam saja, tapi saya dengar dari beberapa orang yang dekat dengan Mbak Mega ya masih close the door gitu loh. Iya itu dia. Ya saya rasa ya ini merupakan big story dari pemilu 2024. Ini adalah pecah kongsi antara Presiden Joko Widodo dengan Ibu Megawati sebagai Ketua PDI Perjuangan. Nah ini kan pada akhirnya kelompok nasionalis jadi terpecah kan. Padahal kan harapannya adalah bagi kelompok nasionalis waktu sebelum pecah ini kan mereka ingin mensolidkan suara kelompok nasionalis dalam pemilu ini. Tapi ternyata malah frontal gitu. Dan ini kalau akan semakin ramai lagi kalau menteri-menteri dari PDIP jadi mundur. Nah, tadi siang jam 2 tadi kan sudah ada pengumuman Pak Mahfud. Udah menyiapkan surat untuk pengunduran diri, tinggal diserahkan saja. Nah, ini kan sebenarnya menunggu momen, termasuk juga PDIP. Kemarin Bu Risma mengeluh karena bantuan sosial diberikan tanpa mengajak kami. Gitu. Nah, itu menarik. Iya, maksudnya pengunduran diri Mahfud MD ini juga menarik ya. Kenapa mungkin bisa dibaca kenapa tidak tegas dari langsung awal mengundurkan diri dari awal mengundurkan diri. Kenapa harus dia mau mengawal sesuatu dulu gitu kan, statement pertama, terus yang kedua sekarang akan memberikan surat langsung tapi tidak langsung mengundurkan diri. Nah ini kan terkesan mungkin pengunduran dirinya nggak optimal gitu atau buying time gitu. Untuk melihat sesuatu. Nah ini kan bisa jadi dianggap ketidaktegasan. Tapi saya rasa ini menarik ya kalau misalnya benar-benar jadi mengundurkan diri, kita akan melihat bagaimana reaksi dari menteri-menteri lain, terutama dari menteri-menteri PDI Perjuangan, menteri-menteri Nasdem tuh kan walaupun dipersepsikan sebagai oposisinya pemerintah Presiden Joko Widodo, tapi kan hingga sekarang ini mereka secara resmi tetap mendukung Presiden Joko Widodo hingga menghabiskan pemerintahannya. Termasuk juga dari PKB masih ada 2 lagi kan? Iya, PKB apalagi yang mendukung Anies dan Muhaimin itu kan masih ada 2 menteri dan dia tetap ya. Jadi saya rasa sikap dualisme ini juga yang menyulitkan sebenarnya bagi paslon 01 dan 03 apabila ingin menunjukkan ketegasannya beroposisi dengan pemerintah Presiden Joko Widodo. Menurut teori kebijakan publik gimana nih orang yang sebenarnya dia sudah ada posisi yang berseberangan tapi partainya atau beberapa orangnya masih ada di pemerintahan. Ini gimana? Ya, jadi kalau di negeri-negeri demokrasi di negeri-negeri barat seperti di Australia, di Inggris, di Amerika Serikat itu partai pro pemerintah dan oposisi pemerintah itu tegas. Ya, jadi misalnya di Amerika Serikat ada partai Republikan dengan partai Demokrat. Nah sekarang kan kebetulan yang berkuasa dari partai Demokrat Presiden Joe Biden kan. Nah oposisinya sudah jelas dari partai Republikan gitu kan. Kemudian di Inggris juga ada partai konservatif dan partai Labour atau buruh. Nah yang sekarang yang berkuasa adalah dari partai konservatif Rishi Sunak, Perdana Menterinya. Nah itu kalau seperti itu di negeri barat prakteknya
ada tegas gitu. Cuman memang yang Indonesia agak unik nih, terutama di 2019 kemarin ya, bagaimana Pak Prabowo tiba-tiba dirangkul ya yang kalah gitu. Nah ini yang membuat pendukungnya juga bingung kan, akhirnya nggak suka sama Pak Prabowo. Iya, dan terlebih sekarang malah mereka berkongsi maju bersama-sama. Ini anomali yang menarik yang prakteknya tidak pernah, jarang terjadi lah di negara-negara yang menganut sistem demokratisasi either presidensial atau parlementer. Jadi memang ini kasus khusus nih, Mbak. Kita ini demokrasi Pancasila, demokrasi Pancasila. Bukan parlementer, bukan presidensial. Iya, jadinya ya kalau saya ini sih justru ambigu ya. Padahal kan harusnya ada posisi yang tegas gitu antara oposisi dan pro pemerintah. Tetapi menarik di bukunya profesor dari Australian National University ya, Pak Marcus Metzner, dia menulis bahwa memang koalisi itu sengaja dibentuk ya. Koalisi gemuk itu sengaja dibentuk terutama untuk memperkuat posisi presiden. Menyorot Indonesia atau secara umum? Oh, dia fokus Indonesia. Dia Indonesianis lah. Indonesianis terkemuka. Ya, bukunya terbaru diterbitkan oleh Cornell University Press. Nah, itu menarik bahwa dia melihat ada pola yang sama antara Presiden SBY dengan Presiden Joko Widodo, bahwa mereka memanfaatkan koalisi gemuk itu untuk meningkatkan bargaining position dari seorang presiden. Kalau Presiden SBY kan mungkin koalisinya itu tidak bisa ditebak karena kadang pro pemerintah tapi nuansa oposisi, misalnya PKS gitu kan, pada waktu itu ya. Kemudian sekarang Presiden Joko Widodo mengacu pada pengalaman Presiden SBY, ya berusaha untuk membangun koalisi besar dan bahkan diduga melakukan intervensi di internal di partai-partai besar ya, misalnya Golkar, P3 gitu kan. Sehingga akhirnya dipilih ketua umum yang pro pemerintah dan diberi kursi kabinet. Gitu, walaupun ada juga yang gagal ketika mau ngerjain Demokrat kan. Oh, gitu. Tapi sekarang jadi gabung juga, ngapain harus ada operasi ya? Iya, makanya jadi ini menarik bahwa di Indonesia ternyata politiknya bukan, kalau transaksional seperti ini kan jadinya nggak berdasarkan ideologi, nggak berdasarkan platform ya yang jelas gitu, tapi lebih kepada kepentingan ya. Seperti kalau seandainya nanti kalau 2 putaran terus kemudian 1 bergabung dengan 3, ini lucu juga kan. Platformnya jadi apa, ideologinya kan nggak ada juga kan.